Kembali lagi di Reacting Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngebahas One Piece lagi. Ada banyak teori gila yang muncul di kalangan fans di sepanjang seri One Piece. Berbagai teori tersebut muncul karena rasa penasaran dan juga berbagai misteri yang muncul dalam ceritanya. Dengan alur cerita yang luas dan besar, wajar jika kemudian para fans banyak berspekulasi atau berteori tentang berbagai macam hal yang ada di sepanjang seri ini. Setelah lebih dari 20 tahun, Eiichiro Oda yang merupakan kreator dari One Piece mengonfirmasi bahwa cerita yang kita lihat sekarang sudah mulai memasuki babak terakhir. Oda sendiri menargetkan jika One Piece akan selesai dalam beberapa tahun ke depan. Namun, yang menarik adalah ada banyak teori-teori menarik di kalangan fans yang dinantikan kebenarannya dan dianggap sebagai teori yang sangat gila. Apa saja kita bahas satu persatu. Teori gila yang pertama adalah Crocodile ibunya Luffy. Crocodile sendiri adalah salah satu karakter yang menarik, di mana masa lalunya kurang begitu dieksplor oleh Eiichiro Oda. Namun, terdapat sebuah teori menarik yang cukup lama berkembang di kalangan fans yang menyebutkan jika Crocodile mungkin adalah ibu dari Luffy. Hal ini berdasarkan beberapa hal. Pertama, adanya spekulasi jika sebelum menjadi pria, dia adalah seorang wanita. Ivankov yang kemudian mengubahnya menjadi pria berkat buah iblis hormon miliknya. Kedua, dalam peristiwa Impel Down, Ivankov menyatakan bahwa dia tahu rahasia memalukan atau rahasia besar Crocodile yang mungkin ada kaitannya dengan perubahan jenis kelamin tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar teori jika Crocodile mungkin adalah ibu dari Luffy. Oda sendiri pernah menyebutkan jika dia sebenarnya sudah pernah menggambar dan menghadirkan sosok ibu Luffy, sehingga spekulasinya sudah cukup masuk akal. Yang kedua, Buggy menjadi Raja Bajak Laut. Seperti yang kita ketahui, dua Yonko akhirnya kalah dalam pertempuran besar di Wano. Dua Yonko yang dimaksud adalah Big Mom dan Kaido. Dua sosok Yonko terkuat di seri One Piece. Kekalahan dari kedua Yonko tersebut tentunya benar-benar sangat mengguncang semua orang dan tidak butuh waktu lama bagi pemerintah dunia untuk mencari pengganti dari keduanya. Dua Yonko baru tersebut adalah Buggy dan juga Luffy. Berbicara mengenai Buggy, terdapat sebuah teori menarik di mana para fans menduga jika dialah yang akan terlebih dahulu menjadi Raja Bajak Laut. Hal ini berdasarkan petunjuk bagaimana dia selalu berhasil mendapatkan perhatian pemerintah dunia yang membuatnya naik pangkat. Dan pada akhirnya Buggy mungkin yang akan lebih dahulu menjadi Raja Bajak Laut. Kalau ini sih nggak gila lagi, kocak parah tapi. Kemudian yang ketiga, Luffy akan tewas. Salah satu teori yang cukup ramai diperbincangkan dan cukup gila adalah bagaimana Luffy mungkin di akhir serinya akan tewas. Teori ini muncul berdasarkan dari berbagai peningkatan yang Luffy alami sejak awal cerita sampai saat ini. Luffy merupakan sosok yang tidak pernah peduli terhadap apapun, termasuk nyawanya sendiri. Hal itu dia lakukan demi menolong orang lain. Dan dalam seri One Piece sendiri, kita sudah melihat bagaimana Luffy rela menghancurkan tubuhnya untuk mengalahkan orang lain. Misalnya penggunaan Gear Second di Enies Lobby atau Gear 5 di Wano. Ivankov sendiri pernah menyatakan jika jatah nyawa Luffy mungkin akan berkurang banyak setelah semua yang pernah dia alami. Karena itulah, bukan hal mustahil jika kemudian dia memang akan tewas di akhir serinya. Ini bakal jadi sad ending kalau ia terjadi. Yang keempat, teori yang gila tapi Mimin agak setuju dengan teori ini, yaitu Joy Boy adalah pemimpin kerajaan kuno. Dalam Arch Pulau Duyung atau Pulau Manusia Ikan, Robin menemukan sebuah poneglyph dan berhasil menerjemahkan isinya di mana poneglyph tersebut ternyata berisi permintaan maaf dari seseorang yang bernama Joy Boy. Dia meminta maaf kepada seorang putri duyung yang juga merupakan salah satu senjata kuno Poseidon, serta seluruh penduduk manusia ikan karena gagal membawa mereka ke daratan. Sebuah teori kemudian muncul jika Joy Boy dahulu merupakan pemimpin dari kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Teori ini muncul berdasarkan sosok Joy Boy yang dianggap memiliki kesamaan dengan sosok raja dari Jawa yang sangat populer, yaitu Jayabaya. Dia sempat memprediksi jika kerajaannya akan hancur dan cerita tentang kerajaan dan kekuasaannya akan dituliskan di dalam sebuah prasasti, mirip seperti yang dilakukan Ancient Kingdom dengan poneglyph. Teori nomor 5, buah iblis mengandung elektromagnetis. Sudah sejak lama para fans mencoba untuk membuat teori tentang bagaimana sistem dari buah iblis bekerja.
Oda sendiri sudah berjanji jika sosok Vegapunk akan mengungkap misteri ini. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menghentikan upaya para fans untuk menghadirkan berbagai teori yang menarik. Salah satunya menyebutkan jika kemungkinan buah iblis ada kaitannya dengan gelombang elektromagnetik. Dalam teorinya, gelombang elektromagnetik dianggap menjadi salah satu alasan berbagai kelemahan-kelemahan dari para pengguna buah iblis, seperti kelemahan terhadap batu laut, air, dan armamen haki. Air sendiri mengandung banyak sekali molekul yang menyerang gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh buah iblis sehingga bisa melemahkan penggunanya. Hal ini juga berlaku pada batu laut dan armamen haki. Yang menarik dalam chapter sebelumnya, kita juga melihat bagaimana salah satu cloning Vegapunk berhasil menghajar Luffy berkat sarung tangan Photon ciptaannya. Teori nomor 6, pengguna pertama buah iblis Nika. Semenjak fakta mengejutkan dihadirkan oleh Eiichiro Oda mengenai buah iblis Luffy, dunia di seri One Piece benar-benar berubah drastis. Dan hal ini juga yang memunculkan banyak spekulasi di kalangan fans, terutama mengenai siapa sosok atau karakter yang pertama kali memiliki atau menggunakan buah iblis tersebut. Misalnya, pemilik pertama buah iblis tersebut adalah Joy Boy. Hal ini berdasarkan konfirmasi dari Zunisa ketika dia merasakan keberadaan Luffy saat melawan Kaido. Lalu setelah kematiannya, buah iblis tersebut jatuh ke tangan Portgas di Rogue. Inilah yang dianggap menjadi penyebab mengapa dia mampu mengandung Ace sampai 18 bulan dan bukan 9 bulan, layaknya ibu hamil pada umumnya setelah kematian Rogue. Teorinya menjelaskan jika buah iblis itu hendak diberikan kepada Ace sebelum kemudian Luffy tidak sengaja memakannya. Teori yang ketujuh sempat menjadi trending topik dan menjadi perdebatan yang sangat pelik, yaitu Law korbankan nyawa demi Luffy. Law merupakan pemimpin Heart Pirates yang saat ini sedang berhadapan dengan sosok bajak laut lainnya, yaitu Blackbeard. Law dan Luffy pertama kali bertemu dalam sebuah lelang manusia ikan di Kepulauan Sabaudi. Law sudah sering membantu Luffy, mulai dari peristiwa Sabaudi, Marineford, sampai Wano. Terdapat sebuah teori yang menarik di mana Law akan mengorbankan dirinya demi Luffy. Dalam teorinya, Law akan mengorbankan nyawanya untuk melakukan yacht surgery yang menjadi kekuatan terbesar dari buah iblis OP-OP Nomi. Law akan membuat Luffy bisa hidup abadi dengan mengorbankan sisa nyawanya di akhir pertempuran nanti. Law sadar jika Luffy adalah harapan besar untuk membawa perubahan dunia, dan dia butuh kekuatan dahsyat untuk membawa perubahan besar tersebut. Yang kedelapan, kesamaan Laugh-Tale dan kerajaan kuno. Sebelum kematiannya, para cendekiawan dari Ohara berhasil mengidentifikasi nama asli dari Ancient Kingdom. Sayangnya, para tetua 5 bintang atau Gorosei meyakinkan nama tersebut tidak akan pernah dunia ketahui dan akan tetap menjadi misteri dengan menghancurkan mereka semua. Dalam Arch Sabaudi, Rayleigh menjelaskan bahwa Goldie Roger bukan hanya mampu mencapai Laugh-Tale, tapi juga tahu tentang abad yang hilang dan juga kerajaan kuno. Whitebeard sendiri mengatakan di saat-saat terakhirnya bahwa penemuan dari One Piece akan membuat seluruh dunia bergetar dan terbalik. Berbagai petunjuk yang muncul dalam cerita di seri One Piece sejauh ini seolah dianggap mendukung teori yang menyebutkan jika Pulau Laugh-Tale dan Ancient Kingdom merupakan satu tempat yang sama. Mungkin ini bisa menjadi penjelasan juga mengenai berbagai teknologi canggih yang Vegapunk temukan dari kerajaan kuno. Teori yang kesembilan, Tobi Jeremy tidak bertarung dengan Kurohige. Dengan ceritanya yang sudah memasuki fase akhir, para fans pun mulai berspekulasi tentang bagaimana ceritanya akan berakhir. Banyak yang meyakini bahwa di akhir cerita nanti, Luffy akan menghadapi sosok karakter yang sangat kuat. Karakter kuat tersebut akan menjadi tantangan terakhir Luffy untuk bisa mewujudkan cita-cita Joy Boy, dan bagaimana dia akan menyatukan semua wilayah di One Piece. Salah satu karakter yang banyak dispekulasikan akan jadi lawan terakhir Luffy dan kelompok Tobi Jeremy adalah kelompok Kurohige. Namun, yang menarik adalah terdapat teori yang menyebutkan jika ada kemungkinan mereka tidak akan bertarung secara fisik. Pertarungan antara dua kelompok bajak laut ini akan terjadi dengan memainkan Davy Back Fight, sebuah permainan bajak laut di mana masing-masing kru memiliki misi untuk merekrut kru lainnya. Kalau ini sih benar-benar teori gila nih. Teori yang ke-10 adalah Luffy akan hancurkan Red Line.
Teori gila One Piece selanjutnya adalah Luffy akan hancurkan Red Line. Selama ini, Red Line menjadi penghalang bagi keempat wilayah lautan yang ada dalam cerita One Piece. Red Line juga menjadi tempat bagi para kaum naga langit dan di sana juga terdapat markas dari pemerintah dunia, Marijoa. Im Sama, yang diduga merupakan Tuhan dari One Piece pun tinggal di Red Line, tepatnya di Marijoa. Permasalahan Red Line ini sempat juga disinggung Luffy dan beberapa karakter lainnya dalam cerita. Disebutkan bahwa pada zaman dahulu, Joy Boy berusaha menghancurkan Red Line untuk membuat semua ras bersatu, tapi sayangnya misinya gagal karena Joy Boy akhirnya harus tewas secara misterius. Luffy yang disebut-sebut sebagai penerus dari Joy Boy kemungkinan akan meneruskan mimpi tersebut dengan menggunakan 3 senjata kuno, Uranus, Pluton, dan Poseidon. Teori gila yang ke-11 dan juga yang terakhir, Laugh Tale ada di bulan. Bisa dibilang, ini merupakan salah satu teori yang paling gila dan epik yang muncul di kalangan fans berkaitan dengan Laugh Tale. Dan juga ini jadi salah satu teori paling gila di seri One Piece. Seperti yang kalian ketahui, pulau misterius ini sangat sulit untuk ditemukan. Tentunya ada alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Salah satunya adalah di pulau tersebut mungkin terdapat berbagai informasi yang sangat penting. Yang menarik adalah salah satu teori menyebutkan bahwa mungkin Laugh Tale memiliki koneksi dengan bulan. Posisi keberadaan Road Poneglyph terakhir sendiri dalam teorinya kemungkinan ada di bulan dan dengan bantuan Vegapunk, kru topi jerami akan pergi ke sana. Hal ini mungkin akan menjelaskan banyak hal, termasuk teori lainnya yang menyebutkan bahwa ras Lunarian mungkin berasal dari luar angkasa sebelum tinggal di atas Red Line. Dan ini juga menjelaskan kenapa Enel itu menggebu-gebu ingin pergi ke bulan. Ada banyak sekali teori yang beredar di luar sana, sebagian diantaranya mungkin terlalu gila untuk terjadi, namun sebagian lainnya memiliki potensi untuk terwujud. Perlu diingat bahwa ini adalah teori, yang artinya bukan berarti setiap teori salah atau benar, dan yang perlu dicatat adalah teori yang berkembang di kalangan fans inilah yang membuat seri One Piece besar dan populer hingga saat ini. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. 11 teori tadi adalah teori-teori yang populer di kalangan fans. Apakah kalian setuju? Dan kalau misalkan ada teori lagi yang populer dan tidak disebutkan oleh Mimin, boleh kalian tambahin di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.